Ya, episode ke-6 dari kitab Tauhid, pembahasan tentang jimat. Dan pembahasan tentang jimat ini sebelumnya review sedikit pembahasan di pekan kelima atau pertemuan bab kelima lalu, yaitu tentang makna la ilaha illallah, ya. Bahwasanya makna la ilaha illallah yang komplit, yang benar adalah tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja, yang mana kita menyembahnya dengan penuh ketundukan, keikhlasan, keyakinan, cinta, dan taubat. Itu makna la ilaha illallah yang sempurna. Adapun makna-makna yang menyimpangnya sudah dibahas di pertemuan pekan lalu. Teman-teman nanti bisa dengerin aja di YouTube untuk episode Abu Takeru Kitab Tauhid bab ke-5. Sekarang kita masuk ke bab 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembahasan tentang jimat ini adalah pembahasan yang sangat penting, berhubung ini termasuk salah satu jenis syirik yang merebak di mana-mana, tidak lepas juga dari tontonan-tontonan yang sangat banyak. Kalian sebut anime manapun pasti ada tentang jimatnya, ya. Maka ini pembahasan yang sangat urgen untuk kita bahas. Dan nanti di bagian akhir Apin menyampaikan tentang power balance, ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Dan sekarang mari kita bahas dulu langsung ke ininya ya, langsung to the point ya. Maaf mungkin nggak bisa banyak mukodimah atau di ending juga nggak bisa terlalu banyak. Kita harus langsung masuk ke materinya supaya sesuai 40 menit maksimal ya. Termasuk kesyirikan memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk menghilangkan atau menangkal bencana. Sekarang mau nanya dulu ke Regan. Regan, apa arti dari jimat sih? Segala sesuatu yang kita tuh mengharapkan bantuan ke benda atau barang. Segala sesuatu yang kita mengharap bantuan dari barang tersebut ya. Sebenarnya 2 tahun yang lalu Regan menjelaskan dengan lebih detail, tapi lupa kayaknya ya. Regan 2 tahun yang lalu tanya dengan pertanyaan yang persis, dan jawaban dari Regan tentang jimat adalah segala sesuatu yang diyakini bisa memberi manfaat dan menolak bahaya tanpa ada dalilnya dari Quran maupun hadis, dan juga tidak ada penelitian ilmiahnya. Oke, itulah jimat. Adapun kalau ada penjelasan dari Quran dan hadis, jimat bukan berarti? Bukan. Atau nggak ada di Quran dan hadis tapi ilmiah, jimat bukan? Bukan juga. Misalnya AA sakit, kemudian pas AA sakit batuk, AA minum komika misalnya gitu ya. Dan si komika itu memang secara ilmiah bisa menyembuhkan batuk, atau jeruk nipis pakai kecap bebek misalnya gitu ya. Terus itu bisa ngilangin batuk. Itu bukan jimat, itu masuknya pengobatan yang memang syar'i. Ya, sesuai dengan syariat, yakni logis. Jadi kalau ada dalilnya emang bisa ngasih manfaat dan mencegah mudarat, atau walaupun gak ada dalilnya tapi logis, ya, melalui penelitian ilmiah, saintifik, itu bisa memberi manfaat atau mencegah mudarat, maka itu bukan jimat. No problem menggunakan benda tersebut. Itu definisi jimat, udah paham ya. Nah sekarang pengen ngasih tahu dulu ke kalian bahwasanya semua dalil di bab ini selain ayat Quran, maka hadis-hadisnya ini dipermasalahkan oleh para ulama. Cuman AA mengambil penilaian dari Syekh Furaih bin Sholih, di mana beliau adalah ahli hadis, masya Allah, ahli hadis kontemporer, dan beliau
menjelaskan tentang kekuatan hadis ini secara panjang lebar. Namun Ariza hanya menjelaskan secara ringkas saja, karena kalau panjang lebar takutnya malah jadi jadi kajian hadis. Kita bukan kajian ilmu hadis. Di sini kajian tentang tafsir hadis dan ayat Quran, ya. Nah, jadi akan sampaikan secara simple aja, oke? Syekh Furaih bin Shalih menyampaikan beberapa penjelasan tentang hadis-hadis yang dirasa doif oleh sebagian ulama, memvonis kalau hadis ini nggak bisa dipakai, tapi beliau menjelaskan enggak kok, hadis ini sahih. Oke. Pertama ayat Quran dulu, surat 39 ayat 38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, coba terangkan kepadaku tentang berhala-berhala yang kalian sembah. Kalau Allah menghendaki aku celaka, ini pakai terjemahan simple ya, biar nggak letterlock banget kepada terjemahan Qurannya. Jadi lebih persimpel lagi biar kalian paham. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk ngumumin tuh ke orang-orang musyrikin. Hei orang-orang musyrik, coba terangin kepadaku tentang patung-patung yang kalian sembah tuh, berhala-berhala yang kalian sembah. Kalau Allah ingin aku celaka, bisa nggak patung-patung tersebut nyelamatin aku dari mudarat? Dan kalau Allah ngasih aku rahmat, ngasih aku nikmat, bisa nggak tuh patung-patung tersebut mencegahnya? Dan itu di dalam beberapa tafsir Quran disebutkan, ketika ayat Quran ini turun dan Nabi SAW menyampaikan ke orang musyrikin ayat tadi, itu orang musyrikin langsung bengong, langsung diem. Kan di challenge tuh apa challenge? Ditantang gitu. Ini bahasa kitanya ya. Sok berhala-berhala kalian, kalau Allah pingin aku celaka, bisa nggak berhala nyelamatin gua? Ini kalau bahasa ya, bukan bahasa Nabi Muhammad SAW. Terus kalau misalnya Allah pingin aku dapat manfaat, dapat nikmat, dapat rahmat, bisa nggak berhala tersebut mencegahnya? Bisa nggak? Itu orang musyrikin langsung pada diem. Ini membuktikan orang musyrikin juga di isi hati yang paling dalam mereka nyadar kalau berhala yang mereka sembah tuh nggak bisa ngasih manfaat dan mudarat gitu. Nah, miniatur dari berhala ya jimat. Makanya orang pakai jimat itu bisa sampai tahapan syirik akbar, bisa juga syirik asgar. Kapan jadi syirik akbar, kapan jadi syirik asgar? Nanti jelaskan ya. Tapi yang jelas kalau berhala tuh ya patung gitu ya, sesuatu yang disembah selain Allah, itu mah udah otomatis itu syirik akbar. Oke? Kalau berhala, salib dan sebagainya, kalau kita menyembahnya, kita meminta bantuan darinya, itu mah udah jelas syirik akbar. Tapi kalau jimat, secara bendanya itu tidak diniatkan sebagai Tuhan, tapi di hati pengguna-penggunanya punya keyakinan kalau jimat-jimat tersebut bisa ngasih manfaat atau mudarat. Makanya kenapa kalau yang menggantungkan dirinya kepada berhala, kepada sesembahan selain Allah, itu mah udah otomatis syirik apa? Akbar. Adapun kalau jimat, hukum asalnya syirik kecil. Paham ya? Bisa dibedain ya. Kalau patung itu udah otomatis syirik akbar, itu mah udah. Karena itu berhala. Tapi kalau misalnya namanya itu Infinity Stone si Thanos tuh apa? Batu akik tanya batu akik. Kalau batu akik itu kan orang-orang pakainya katanya bisa ngasih kekuatan. Itu hukum asalnya bukan menjadikan si batu akiknya jadi berhala kan, tapi jimat. Maka kalau yang jimat-jimat gitu hukum asalnya adalah syirik kecil, bukan syirik akbar. Kapan bisa berubah jadi syirik akbar? Nanti saya jelaskan insyaallah. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke hadis pertama. Hadis ini didoifkan sebagian ulama dengan alasan ada seorang mudallis bernama Mubarak bin Fadolah. Ya, namun kata Syekh Furaih bin Shalih, Mubarak bin Fadolah ini memang adalah seorang mudallis, namun ada mutabaah yakni Abu Amir, Shalih bin Rustum, sehingga hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Ini penjelasannya sekitar 2 halaman, ringkas jadi sesimpel tadi ya. Kalian ngerti kagak? Ya udah gak usah ngerti, nggak apa-apa. Yang penting udah kesimpulannya hadis ini sahih. Itu aja ya. Yaitu apa? Imran bin Husain menyampaikan,
bahwasanya Rasul SAW pernah melihat seseorang. Di sini ada yang unik loh. Di hadis yang lain Imran bin Husain bilang Rasul SAW melihat aku. Tapi di hadis ini Imran bilang Nabi SAW melihat seseorang. Padahal orangnya sama-sama di beliau, Imran bin Husain. Tapi kadang-kadang Imran ketika cerita, Imrannya pakai kata ganti orang ketiga, seseorang. Tapi kadang-kadang pakai kata ganti orang pertama, yaitu aku. Dan ini diperbolehkan ketika kita cerita tentang aib diri kita, yang mana aibnya memang sudah terang-terangan nih, dan orang-orang udah pada tahu, dan aib tersebut bisa jadi hikmah untuk banyak orang, untuk jadi pelajaran. Nah, kita boleh ketika bercerita ke orang lain pakai kata ganti orang ketiga, gitu ya. Jadi misalnya AA dulu terkenal dengan misalnya ya pendukung Naruto misalnya gitu. Pendukung Naruto banget gitu ya. Sampai udah pokoknya cinta banget sama Naruto sampai tanggal 6 Agustus pengen nobar Gear 5 gitu. Asal gak nyambung ya. Oke. Sampai kayak gitu ya, udah pendukung mati-matian Naruto. Dan itu suatu kesalahan, suatu hal yang jelek ya. Lalu apa yang cerita ke jemaah? Boleh pakai kata ganti orang pertama. Misalnya ngomong gini, dulu aku seneng banget Naruto sampai mati-matian ngedukung Naruto, tapi sekarang udah berhenti. Boleh ngomong kayak gitu, boleh. Tapi yang terbaik adalah pakai kata ganti orang ketiga. Saya tahu ada seseorang yang dulunya seneng banget Naruto, dia adalah saya. Ya gak usah gitu juga. Jangan ngomong dia adalah saya, itu percuma. Kalau udah pakai kata ganti orang ketiga, ya udah, biarkan orang-orang tidak tahu. Walaupun mungkin mereka mungkin mereka mengira-ngira si ganda eta mah Abu Takeru, seganda eta mah Abu Takeru. Ya terserah mereka. Yang penting ketika kita cerita jangan pakai ngomong saya. Boleh sih ngomong saya. Tapi yang terbaik adalah pakai kata ganti orang ketiga ketika mau menceritakan aib kita yang memang sudah terlanjur terang-terangan. Adapun kalau aib kita yang tersembunyi, yang gak ada yang tahu, maka ketika kita mau cerita untuk hikmah, jangan pernah bilang saya dulu ngelakuin ini, saya dulu ngelakuin itu, saya dulu nonton film porno. Wah, gak boleh kalau gitu, gak boleh. Kalau emang mau menceritakan aib pribadi dalam rangka untuk jadi pelajaran, dan aibnya benar-benar aib yang sudah tertutup, gak ada yang tahu, maka saat kita mau menceritakannya, jangan sekali-kali ngaku kalau itu diri kita. Tapi ceritanya gini aja, saya tahu ada seseorang yang saya kenal. Di hati kita ngomong, maksudnya aku gitu loh gitu. Tapi ketika kita ngomong, jangan ngomong aku ya. Tapi saya tahu seseorang yang kayak gini, lalu dia dikasih hidayah sama Allah, ikut pengajian dan taubat misalnya. Nah kayak gitu. Paham ini? Ya, itu belum masuk ke hadisnya ya. Mari kita langsung masuk ke hadisnya. Rasul SAW melihat seseorang, yaitu aku ya. Kata Imran bin Husain, Rasul SAW melihat seseorang memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Kuningan teh apa? Jawa Barat gitu. Kuningan teh nama tempat tinggal novel di Kuningan. Kuningan teh apa ya? Di tabel periodik ada gak sih di kimia? Gak ada ya. Kuningan tuh bukan termasuk kayaknya. Bukan anak kimia ya. Anak kimia sih, cuman udah lupa ya. Pokoknya terbuat dari kuningan itu. Tembaga ya. Oh, tembaga ya. Kuningan tuh tembaga. Baru tahu. Dikirain tembaga campur apa gitu. Oke lah, tembaga. Seseorang memakai gelang yang terbuat dari kuningan, tembaga gitu ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, itu untuk apa? Apa itu? Apa ini? Dan Imran berkata, ini untuk menangkal penyakit, untuk mencegah penyakit. Nabi SAW bersabda, inzaha fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Masya Allah. Lepaskan gelang tersebut. Lepas. Sungguh dia, gelang tersebut, jimat tersebut tidaklah akan menambah apapun kecuali kelemahan. Kalau engkau mati sedangkan gelang tersebut masih engkau pakai, niscaya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalau tidak akan beruntung selama-lamanya berarti masuk nerakanya 1000 tahun atau selamanya? Selamanya. Maka Nabi SAW ngancam ke Imran bin Husain, itu kalau pakai itu, dan niatnya adalah emang merasa si kalungnya atau jimatnya benar-benar bisa ngasih maslahat dan mudarat, maka itu adalah kekafiran akbar. Dan kalau mati, kamu selamanya di neraka, kafir, murtad, gitu. Di sini sebenarnya ada pembahasan yang panjang lebar tentang apakah Nabi SAW memvonis Imran bin Husain murtad dari Islam.
Ini pembahasannya agak panjang lebar, nggak bisa bahas sekarang ya karena ini zoomnya terbatas 40 menit. Tapi secara simpel ingin ngasih tahu bahwasanya orang melakukan dosa syirik akbar itu atau kekafiran pada umumnya, defaultnya pelaku syirik akbar dan kufur akbar itu ya kufur, murtad dari Islam. Tapi ada beberapa kasus di mana seseorang itu diberi uzur, diberi maaf lah atas kekafiran dan kesyirikan akbar yang dia lakukan. Walaupun ini pun tidak disepakati ulama. Artinya ada ulama yang tidak menerima adanya maaf untuk pelaku syirik akbar. Nah, itu pembahasannya panjang lebar, ada sekitar 300 halaman. Ada fatwa dari Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan dan sebagainya, yang ini pembahasannya panjang lebar dan ini memang menjadi polemik di antara orang-orang yang udah ngaji sunnah atau salafiyin, dan ini pembahasannya sangat-sangat runcing. Maka untuk AA nggak bisa ngebahas di hadapan kalian dalam waktu yang terlalu singkat ini. Oke, jadi mohon maaf untuk bagian sini AA agak skip dulu. Tapi intinya kalau ada orang ngelakuin syirik akbar, maka kita wajib memvonis itu adalah kesyirikan akbar. Dan kalau kesyirikan akbarnya jelas banget, maka udah kita vonis dia kafir aja. Seperti atau kufur akbar, seperti contohnya misalnya Abu Widow, Abu Widow yang udah sering mencela Islam, ya, walaupun dia KTP-nya Islam, tapi udah jelas-jelas mencela Islamnya, udah terang-terangan di mana-mana di media sosial, udah track recordnya kayak gitu, maka udah kita vonis kafir. Ya, aneh kalau kita masih menganggap si Abu Widow sebagai muslim, itu aneh banget. Ya, intinya kayak gitu aja, oke? Simpelnya, hati-hati dengan syirik akbar ya. Oke. Maaf ya karena pembahasannya itu 300 halaman yang nggak tahu gimana caranya harus dijelasin dalam 10 menit, mah nggak bisa. Makanya skip pembahasan tentang bolehkah kita langsung memvonis kamu kafir akbar, kamu musyrik, kamu murtad. Kalau A pribadi ya, nggak masa kalian. Kalau A pribadi, cenderung ke pendapat iya, boleh. Kecuali dalam beberapa perkara yang memang masih ditolerir ketidaktahuannya. Tapi secara umum kalau orang ngelakuin syirik akbar, maka vonis sebagai musyrik, murtad dari Islam. Tapi tidak tutup mata, ada juga pendapat ulama yang memberi uzur. Seperti itu ya, clear ya. Jadi kalau kalian ngikutin pendapat Arizal, maka cenderung ke pendapat orang ngelakuin syirik akbar, vonis dia kafir, syirik akbar, kufur, murtad dari Islam, udah otomatis. Kalau Ustadz Abu Haidar pertengahan, yaitu kalau orang ngelakuin syirik akbar, nasehatin dulu. Kalau udah sampai nasihat dia masih ngelakuin, udah murtad. Ada juga pendapat yang selain dijelaskan harus sampai syubhatnya hilang dulu. Wah, ini pendapat yang terlalu lama nantinya untuk memvonis kalau kayak gitu. Jadi ini sekali lagi ini pembahasan berat, kalau perlu sih dipotong, cuman udah terlanjur sampaikan, jadi maaf ya. Intinya untuk pembahasan ini skip dulu. Oke, mari kita lanjut. Intinya kalau orang pakai jimat, dia bisa syirik akbar dan bisa syirik kecil juga. Dalil ketiga, Nabi SAW bersabda, ini riwayat Ahmad dan derajatnya doif, namun karena ada perawi yang majhul bernama Khalid bin Ubaid. Namun kata Syekh Sharif Furaih, majhul tuh kata mereka yang nggak tahu, tapi bagi yang tahu ini nggak majhul. Majhul tuh artinya nggak terkenal gitu, nggak diketahui. Ibaratnya gini, ada orang ngaku saya artis tapi nggak ada yang tahu gitu ya, kan lucu ya. Saya artis tapi nggak ada followernya, saya artis tapi nggak ada yang kenal sama dia. Nah, mungkin dia nggak terkenal sama sebagian orang, tapi dia terkenal sama sebagian yang lain. Masih ingat aja ini ada konten di TikTok. Ini bukan bermaksud menyamakan film dengan perawi hadis, bukan. Cuman ngelihat dari sisi duniawinya aja, bahwasanya orang terkenal tuh kadang nggak enak. Ketika dia ngerasa terkenal tapi ada orang yang nggak kenal dia, itu kan nggak enak banget ya. Kalian tahu nggak pemeran siapa sih itu teh? Guardian of Galaxy, itu Galaxy of Guardian gitu, nggak tahu namanya. Ada namanya Chris apa gitu ya, Chris Pratt gitu. Namanya lucu banget, Chris Pratt gitu nya. Dia tuh pernah diajak jalan gitu ke sekitar Inggris atau Amerika. Orang-orang nanya, do you know him? Itu gak ada satupun yang tahu. Terus dia kelihatan banget mukanya sedih banget. Padahal dia terkenal banget kan. Waktu lagi film si Thanos itu, terus yang kemarin Guardian of Galaxy kan,
terkenal tapi ternyata banyak yang nggak kenal. Itu nggak enak banget orang kayak gitu. Makanya jangan nyari dunia, itu nggak penting dunia tuh. Kalau orang nyarinya Allah, dikenal gak dikenal tuh adem, bahkan lebih cenderung mendingan gak dikenal, karena dengan gak dikenal lebih ikhlas. Cuman memang dalam ilmu hadis, para perawi hadis tuh harus menonjolkan dirinya, jangan sembunyi-sembunyi, karena itu demi keilmiahan hadis ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan, perawi hadis itu ada yang majhul, cuman perawi hadis yang tadi majhul atau tidak dikenal tersebut divonis tidak terkenalnya oleh sebagian ulama doang, sedangkan Abu Ibnu Hajar Al-Haythami dan para ulama lain menyampaikan bahwasanya Khalid bin Ubaid, perawi hadis ini, itu terkenal di sebagian kalangan sehingga hadis ini bisa diterima dan derajatnya tidak dhaif ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa, semoga Allah tidak membereskan urusan mereka yang masih menggunakan jimat. Semoga Allah tidak ngasih ketenangan kepada orang-orang yang pakai jimat. Nah, ulang ya, ini apa kayak terjemahan. Semoga Allah tidak membereskan urusan orang-orang yang pakai jimat. Dan semoga Allah tidak ngasih ketenangan kepada orang-orang yang masih pakai jimat. Pakai apa? Jimat. Disebut berapa kali jimatnya? Dua kali ya. Sebenarnya itu terjemahannya jimat-jimat. Kalau versi Arabnya beda. Yang pertama tamimah, yang kedua wada'ah. Tamimah itu jimat secara umum. Kalau wada'ah itu jimat dengan bentuk seperti kuwuk. Tahu kuwuk nggak? Kalian nggak suka main kuwuk ya? Kuwuk teh bola bekel. Kayak kerang, keong gitu lah. Kayak isi apa? Cangkang keong. Nah itu dijadiin kalung. Nah itu buat jimat. Tapi intinya mah sama, semuanya jimat gitu ya. Mau tamimah mau wada'ah, dua-duanya sama-sama jimat. Nabi SAW bersabda, semoga orang yang gantungin jimat urusannya sama Allah gak diberesin. Dan semoga orang-orang yang pakai wada'ah ya, jimat yang dikalungin, semoga gak beres itu urusannya, hancur aja gitu. Semoga gak dikasih ketenangan, kata beliau SAW. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Dan yang terakhir ya, ada hadis di mana Nabi SAW, riwayat Ibnu Abi Hatim ya, beliau melihat ada seorang laki-laki yang pakai gelang untuk menangkal panas dan demam ya. Kemudian beliau marah sambil menyatakan ayat Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan mayoritas manusia itu tidaklah beriman kecuali dalam kondisi mereka melakukan kesyirikan juga. Jadi kebanyakan manusia tuh mereka mengakui beriman kepada Allah tapi syirik juga. Abu Jahal beriman pada Allah enggak? Beriman. Abu Jahal yakin Allah penciptanya tapi musyrik juga. Orang Islam juga ada yang ngakunya iman ke Allah tapi sambil ngaku iman tapi sambil ngelakuin kesyirikan juga. Baik itu nyembelih untuk selain Allah, baik itu ngasih sesajen dan sebagainya. Ya. Sehingga Nabi SAW marah besar dan akhirnya kejadian ini terjadi ulang dengan sahabat Hudzaifah. Hudzaifah ngelihat ada orang yang pakai jimat untuk nangkal penyakit. Kayaknya sama Hudzaifah juga langsung diambil itu terus dibetot, ancurin gitu, dibetot, diputusin. Terus beliau membaca ayat yang tadi dibaca Nabi juga SAW. Jadi Hudzaifah niru perbuatan Nabi SAW. Oke, baik. Dan ini dalil yang terakhir teman-teman, yaitu derajatnya Hasan Tobroni. Yakni ada 12 orang datang ke Nabi SAW, kemudian membaiat beliau, tapi beliau hanya mau membaiat dari 11 orang. Adapun satu orangnya nggak dibaiat gara-gara masih pakai itu, masih pakai jimat. Ya, itulah beberapa dalil yang sampaikan baik dari kitab Fathul Majid, itu yang versi komplit, maupun kitab yang disampaikan oleh Ustadz Firanda yang lebih komplit di Fathul Majid, ya itu lebih komplit. Nah, bisa menjelaskan dengan lebih komplit karena itu dari referensinya di kitab Fathul Majidnya. Oke, setelah udah semua dalil disampaikan, sekarang mari kita bahas rinciannya. Kapan sesuatu disebut syirik kecil? Kapan jimat itu syirik kecil? Dan kapan jimat itu syirik akbar? Jimat menjadi syirik kecil ketika kita menggunakannya
dan hati kita masih meyakini bahwasanya Allah lah yang memberi manfaat dan Allah lah yang mencegah mudarat. Ulang ya. Contohnya, pakai kacamata ini, ceritanya kacamata ini teh kacamata penangkal bahaya, penangkal kecelakaan gitu. Pakai kacamata ini. Terus habis itu bilang di dalam hati Rizal, meyakini insya Allah dengan pakai kacamata ini akan terhindar dari kecelakaan. Padahal nggak ada hubungannya ya pakai kacamata jadi terhindar dari kecelakaan. Kecuali kalau emang alasan logis. Misalnya nggak pakai helm, di malam hari banyak serangga. Kalau misalnya Arizal naik motor nggak pakai helm, nggak pakai kacamata, nanti serangga masuk ke mata, kelilipan, jatuh. Itu mah logis kalau kayak gitu Mbak ya. Tapi kalau misalnya pakai kacamata kayak gini, dan meyakini kacamata ini insya Allah bisa menyelamatkan aku dari kecelakaan jatuh ke jurang, kan itu nggak nyambung. Maka itu jadinya syirik kecil. Sekali lagi, kapan jimat itu syirik kecil? Saat seseorang menggunakan jimat dan hatinya masih bergantung ke Allah. Jadi kalau pakai jimat tapi hatinya masih bergantung ke Allah, itu jadinya syirik kecil. Namun masih diingat ya, sekecil-kecilnya syirik tetap adalah dosa besar. Jadi jangan fokus sama syirik kecilnya, jangan kecilnya. Syirik kecil tuh dosanya tetap lebih besar dari zina. Orang pakai jimat itu dosanya lebih besar daripada pelacur. Orang pakai jimat dosanya lebih besar daripada pemabok. Karena dosa syirik kecil tuh melebihi dosa besar selain syirik. Jadi hati-hati. Ya. Ulang ya. Syirik kecil terjadi saat seseorang menggunakan jimat dan hatinya tetap bergantung ke Allah. Adapun kalau pakai jimat dan hatinya bergantung kepada jimatnya, dia meyakini si jimat inilah yang bisa menyelamatkan dia dari kecelakaan, ya, bukan Allah, ya. Jadi dia pakai jimat terus hatinya benar-benar full bergantungnya ke jimat ini, maka itu syiriknya jadi syirik akbar. Oke, mau Narenda ulang. Kapan syirik kecil, kapan syirik akbar, Narenda? Syirik kecil kita yang keras suaranya. Percaya jimat itu untuk bisa membantu, tapi hati kita masih sepenuhnya ke Allah. Oke. Kalau misalkan syirik akbar, kita sepenuhnya meyakini bahwa jimat itu satu-satunya penolong. Oke, bagus ya. Jadi gitu ya. Kalau kita pakai jimat, tapi kita masih yakin Allah lah yang menolong kita, Allah lah yang menyelamatkan kita lewat jimat ini, itu syirik. Tetap syirik, syirik kecil. Adapun kalau pakai jimat dan kita meyakini si jimat lah yang benar-benar menyelamatkannya, itu syirik akbar. Terus yang boleh gimana dong, Kalau kita mau menyelamatkan diri dari bahaya dan ingin dapat manfaat, itu bolehnya gimana? Bolehnya kita hati bergantung ke Allah dan kita menggunakan hal-hal yang memang dibenarkan dalam agama kita. Yaitu hal-hal yang memang di-ACC di dalam Quran dan hadis, atau kalaupun gak ada di Quran dan hadis, yang memang ilmiah. Itu aja simpel. Apapun, mau dalam hal mencegah mudarat, mau hal manfaat, mau penyembuhan, obat, semuanya kaidahnya simple. Obat-obatan, mencegah mudarat, mencegah kecelakaan, ingin dapat manfaat, kudu hati bergantung ke Allah, dan benda yang kita pakai harus benda yang memang di-ACC di dalam Quran dan hadis. Atau kalau nggak ada di Quran dan hadis, minimal apa? Ilmiah. Yuk kita kasih contoh. Masing-masing harus kasih contoh ya. Siap ya. Kasih contoh dulu. Pakai helm dalam rangka ketika naik motor pakai helm, niatnya biar apa? Biar gak kena tilang. Jimat bukan? Bukan. Itu sesuai syariat. Itu pakai helm untuk mencegah ditilang, itu sesuai syariat. Maksudnya sesuai, ya itu logis gitu, logis ya. Pakai helm supaya kalau jatuh gak terlalu sakit kepalanya. Jimat bukan itu? Bukan, karena logis. Walaupun gak ada dalilnya ya, pakai helm di motor. Ada gak di Quran dan hadis? Gak ada. Tapi logis. Maka pakai helm bukan jimat. Tapi pakai helm. Kenapa pakai helm? Saya pakai helm untuk mencegah hujan. Jimat bukan? Jimat. Nah, naonan helm mencegah hujan?
helm mencegah kepala kita dari kebasahan, bener. Tapi kalau helm mencegah hujan dari turun, jimat jadinya kalau kayak gitu. Bisa dipahami nggak ini? Ya. Kalau pakai helm biar nggak kena hujan kepala, nggak apa-apa, itu mah logis. Tapi kalau pakai helm buat mencegah hujan dari turun, atau syirik jadinya. Jimat itu mah. Dulu di film Doraemon, Chibi Maruko-chan, nggak tahu ya kalian, beda generasi kita ya. Eta biasa di Jepang itu ditaruh boneka-boneka di jendela, boneka yang bentuknya teh kayak kue ginger, kue jahe gitu ya, yang bentuknya kayak gitu, ituin untuk mencegah hujan kayak gitu, atau untuk nurunin hujan. Syirik eta mah jelas. Oke, sekarang Alvin artinya kan 1000 ya, jadi 1000 kasih contohnya ya. Oke, just kidding. Oke, silakan. Contoh. Misalnya saya pakai peci biar rapi kelihatannya gitu. Dan itu mah enggak yang ngasih manfaat dan mudarat ya. Kalau itu mah cuman gaya doang gitu. Coba yang lain. Pakai yang lain dulu ya. Yang lain dulu. Oke, Began. Tentang jimat kan. Jimat, tentang jimat. Kayak ada beberapa gunung yang diyakini bahwa ketika masuk gunung itu harus di pendaftarannya tuh harus membawa suatu makanan atau jahe atau gula apa, yang gimana diyakinin hal tersebut tuh agar mendapatkan gak diganggu sama alam sekitar. Gitu. Pas padahal, mau daftar ke gunung harus bawa jahe, gula dan lain-lain. Tetapi jika kita sebut pedagogik ilmiah bahwa memang ada manfaatnya memakan yang tinggi gula untuk menumbuhkan stamina, mungkin mengembalikan recovery stamina. Cuman ya kebanyakan orang meyakininya itu biar gak diganggu sama contoh yang sangat bagus ini regannya real, karena emang pendaki gunung sih regan ini ya. Jadi kalau misalnya ke gunung pas daftarnya harus bawa gula dan lain-lain, kalau niatnya itu adalah untuk sesajen atau biar nggak diganggu sama setan, ini jadinya syirik jelas, bisa syirik besar malah ya. Apalagi kalau niat itunya dikasih sebagai sesajen kepada jin, itu syirik akbar jadinya, bukan jimat lagi, jadinya sesajen itu mah. Tapi kalau misalnya bawa jahe, bawa gula dalam rangka agar menjaga stamina, karena kalau lagi di gunung tuh butuh energi sehingga butuh banyak gula dan lain-lain lah. Kalau itu logis, nggak apa-apa. Paham ya itu ya? Ini seneng ngasih contohnya tuh satu benda yang bisa dipakai jimat sekaligus yang tidak jadi jimat. Ini bagus contoh-contoh yang kayak gitu ya. Bawa batu pas lagi kebelet biar nggak jadi BAB. Itu ilmiah nggak ya kira-kira ya? Mungkin dengan megang batu keras akhirnya fokus kita bukan lagi ke pantat ya, tapi fokus kita ke sini mungkin ya. Ini kalau dipaksakan banget begitu aja. Oke. Ada yang bisa ngasih contoh? Bisa? Siapa? Dani ya? Siapa namanya? Dita. Oh, Dika, silakan Dika. Ya. So, contohnya apa? Tadi udah disebutin sama yang batu itu ya. Oh, batu ya, udah sayang ya. Silakan. Udah belum? Oh ya, silakan. Fahri. Pakai jaket biar nggak kedinginan. Bagus. Terus apa? Kalau yang logisnya itu kan logis ya, pakai jaket biar nggak kedinginan itu logis, jadi bukan jimat. Sekarang versi jaket syiriknya gimana? Biar nggak kemasukan setan. Bagus, pakai jaket biar nggak kesurupan setan. Itu jimat itu jadi ya. Paham ya kalian ya? Jadi udah ngerti kan tentang jimat ya? Alhamdulillah. Ini contoh-contohnya bagus. Ini tinggal berapa detik lagi, Dava? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. 5 menit lagi, baik. Kayaknya no problem deh ya untuk kita lanjutin. Nanti keluar terus masuk lagi nggak apa-apa ya, Dava ya? Soalnya kalau video mah masih aman kok, karena kita kan pakai video dari handphone Arizal juga, jadi yang diupload ke YouTube tetap aman, nggak akan kepotong. Oke, baik. Itulah contoh-contohnya. Narenda, ayo. Pingin biar kita bener-bener paham dulu nih. Sok, Narenda kasih contoh lagi. Bisa kasih contoh? Oke. Tetot, Dika. Kalau saya kan suka koleksi batu cincin, batu akik. Batu akik suka dikoleksi. Oke. Gitu. Ya, kalau misalnya batu akik untuk jadi aksesoris itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu karena perhiasan masuknya. Nggak apa-apa. Tapi kalau diyakini ada yang aneh-aneh itu nggak boleh. Kita pakai keris ya. Keris, kalau pakai keris buat apa? Buat motong bawang, nggak apa-apa jelas. Tapi kalau keris katanya bisa di malam Jumat mandi sendiri. Wah, ini udah jadi syirik jadinya kalau kayak gitu. Oke. Paham kaliannya? Ntar kasih contoh lagi. Kalau dibawain tanah rumah untuk ditaruh di kos supaya betah di kos gimana? Oh, itu jelas syirik itu mah. Nggak ada alasan logis sama sekali itu mah. Dipaksa-paksain. Jadi sugesti itu nanti ada bab placebo namanya, placebo.
Ya, tapi ini contoh-contohnya dulu. Baik teman-teman, itu untuk contoh-contohnya, kita nanti masuk ke poin selanjutnya. Tapi sebelumnya ini karena zoomnya masih terbatas, pekan depan insya Allah kita udah pakai yang premium atau eksekutif ya. Ya pokoknya yang terbaik lah insya Allah ya. Jadi kita sekarang keluar dulu, terus masuk lagi, oke? Siap ya, keluar terus masuk lagi dengan link yang sama, oke? See you guys di 5 detik ke depan. Oke, baik ya. Nyapu yang bersih biar suaminya nggak berewokan. Ini apa-apaan? Aduh, ngaco-ngaco ini. Ya emang ini lihat ya. Kalau orang masih punya akal sehat, nih saya dia akan paham. Jimat-jimat tuh ngakakeun gitu ya. Ngakak. Bikin ngakak gitu. Tapi kok bisa-bisanya percaya. Makanya orang disebut jahiliyah tuh karena kok jahil banget, bodoh banget gitu, sesuatu yang bikin ngakak, yang nggak logis gitu, kok bisa-bisanya diyakini bisa ngasih manfaat, cegah mudarat. Ini udah nyala lagi ya. Oke, tadi kasih contoh lagi, kurma ajwa. Nah ini dia, kurma ajwa, kurma nih, 7 butir kurma. Sihir itu kan ada, real, kita percaya adanya sihir. Sihir itu real, ada ya. Tapi logis atau enggak sih sihir? Nggak logis kan ya. Masa dari jauh tiba-tiba bunuh orang ya, pakai kekuatan super, jerang tiba-tiba 50.000 orang jatuh gitu ya. Ini kan aneh gitu. Kekuatan-kekuatan macam apa yang kayak gini? Itu kan sihir. Tapi ternyata Nabi SAW menyuruh kita untuk makan 7 butir kurma ajwa. 7 butir kurma ajwa untuk mencegah sihir. Maka kurma ajwa, walaupun nggak logis, asa aneh gitu ya. Makanya kurma yang kita makan bisa mencegah sihir yang nggak logis. Itu sangat tidak logis banget kurma ini. Walaupun nggak logis, tapi ada dalilnya dari Nabi SAW. Maka memakan kurma ajwa termasuk jimat bukan? Bukan. Pokoknya simpelnya tadi deh teorinya. Kalau ada dalilnya atau nggak ada dalil tapi logis secara ilmiah, silakan lakukan, dan itu tidak termasuk ke dalam jimat. Ya, tapi kalau udah nggak ada dalilnya, nggak ada penjelasan logisnya juga, maka ini jadinya jimat. Itu jadinya jimat. Oke, semoga paham ya tentang ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hal atau sugesti atau dinamakan dengan placebo. Placebo tuh apa ya? Jadi gini, teman-teman, mau nanya, kalau misalnya Arizal lagi sakit gigi, terus habis itu Arizal main PS, dan dengan main PS akhirnya sembuh. Kira-kira PS itu bisa nyembuhin sakit gigi nggak? Enggak. Kenapa Ariza bisa sembuh sakit giginya? Bukan karena AA main PS-nya, bukan. Bukan karena si PS itu memberi kesembuhan gigi Arizal, tapi sembuhnya karena faktor lain, yaitu apa? Sebenarnya sakit gigi masih ada, cuman gara-gara AA main PS akhirnya rasa sakit tersebut teralihkan gitu. Paham ya? Maka ketika Ariza sakit gigi lalu AA main PS, gak boleh niat main PS bisa menyembuhkan gigi saya, itu mah syirik. Tapi kalau main PS hanya untuk mengalihkan perhatian saya sehingga saya nggak terlalu fokus sama sakit giginya, itu nggak ada masalah. Paham ya? Kayak gitu. Nah, suatu benda terkadang bisa sembuh bukan karena penjelasan logis, tapi justru karena sugesti. Dan ini bisa masuk ke dalam syirik ketika benar-benar gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau tadi main PS akhirnya jadi gak sakit, itu masih ada sisi ilmiahnya ya. Yaitu sisi ilmiahnya dari segi bukan nyembuhinnya, tapi dari mengalihkan perhatiannya. Paham ya? Begitupun obat-obat pada umumnya, obat penghilang rasa sakit itu kan sensor sakit atau bagian syaraf yang bisa menerima sakitnya itu dimatikan sementara gitu. Itu cara kerja. Maaf ya kalau anak farmasi mungkin lebih paham, itu yang A pahami secara simpelnya gitu. Bukan sakitnya hilang sebenarnya, sakitnya tetap ada, cuman otak kita yang merasakan sakit itunya sementara dihilangin gitu, rasa sakit itunya. Nah, tapi kalau yang emang bener-bener itu nggak bisa dijelaskan secara logis, tapi kita ngaku-ngaku kalau itu bisa nyembuhin, ini jadinya syirik. Ini namanya efek placebo. Seperti orang misalnya pakai kalung, ya kayak tadi contoh-contohnya ya, pakai karet. Kalau karet dipakai untuk mencegah panas, ini benar-benar sangat tidak logis. Sangat tidak logis. Karet dipakai untuk mencegah panas demam gitu. Ini nggak logis. Adapun kalau karet, gloves, sarung tangan karet dipakai untuk mencegah dari kesetrum, boleh nggak? Boleh, nama jelas logis.
bukan jimat. Ya. Bisa dipahami ya ini ya. Nah, teman-teman, lalu bagaimana kasusnya dengan power balance? Power balance itu adalah sebuah kayak gelang atau kalung deh yang katanya nanti bisa menjaga keseimbangan ya. Dijual 22.500 kalau dulu kayaknya. Katanya bisa mencegah dari dari sakit kalau sakit. Terus pas dikasih contoh teh ada ini gelas. Gelasnya tuh ada kayak substansi apanya gitu, terus dimasukin power balance, diaduk-aduk langsung tiba-tiba jadi netral gitu. Nah, ini teman-teman ada beberapa hal yang harus kita pahami baik-baik. Coba batu untuk berefek ke darah kita ini sangat sulit. Atau gini, obat jerawat itu bentuknya cair atau krim atau benda padat. Krim kan ya? Kalau nggak krim ya benda cair kan? Cair atau krim terus dikasih air biar cair. Biar apa cair? Karena dengan cair itu lebih bisa berefek kepada kulit. Bisa lebih mudah masuk ke pori-pori mungkin. Tapi kalau benda padat, obat jerawat, batu. Nah, batu dibuat obat jerawat ditempelin gini nggak akan hilang jerawat. Yang ada dihancurin mukanya, hilang jerawat, hilang muka. Nah, power balance yang katanya diyakini bisa menghilangkan racun-racun yang ada di dalam darah, dan mereka ngasih contohnya itu dengan gelas yang diisi dengan substansi apa jadi keruh lalu dimasukin power balance diaduk langsung jadi bersih banget. Ini teman-teman adalah pembodohan publik. Makanya kenapa power balance di Australia itu, pabrik power balance di Australia tuh masuk ke meja bundar, pengadilannya meja apa? Meja hijau, meja bundar deh. Ke meja hijau, di debat kata mereka pengguna power balance ini nggak logis, ini pembodohan, ini harga mahal-mahal tapi nggak ngasih efek apa-apa. Kalaupun ada yang sembuh itu efek placebo itu. Jadi sebenarnya mah bukan sembuh gara-gara itu. Kebetulan aja pas pakai itu penyakitnya lagi hilang. Malah dihubung-hubungkan. Dan ini syirik jadinya. Nah, ada penjelasan yang sangat bagus dari Teh Selandia, Rineta Selandia, yakni sahanya Arizal Teh Selandia teh, kakak iparnya Teh Siva, kakak ipar dari istrinya AA. Berarti kalau AA berarti kakak ipar kuadrat, merenya gitu. Istrinya kakak ipar gitu dia ya. Ini ada penjelasan bagus. Beliau adalah anak kampus IT Institut Teknologi di sebuah kota di Bandung ya, dan beliau ngasih artikel ini ke dosennya, dan dosennya ngedukung banget ketika beliau ngisi bikin tulisan ini ya. Jadi beliau kayak semacam diskusi sama dosen terus dijadikan tulisan yang sangat bagus, dan tulisannya ada 25 halaman lalu rangkum menjadi sekitar 10-15 menit. Tapi Ariza nggak bisa ngejelasin ulang karena terlalu panjang bahasa ilmiah anak-anak ITB gitu loh yang sangat cerdas. Maka Ariza pengen kalian ngelihat langsung videonya. Ini adalah video Kitab Tauhid episode 7B dengan judul What is this? Dengan covernya adalah gambar si Minato lagi pakai kunai. Ini yang kajian Tauhid di Unisba 5 tahunan yang lalu. Dan itu udah di hide. Cuman unhide sementara demi memperlihatkan ke kalian video ini. Oke, gimana mainnya? Ini udah maksimal suara? Udah. Nah, tinggal di play ya. Misalnya benda itu disimpannya di depan dada sini, apakah itu bisa mempengaruhi apa yang ada di dalam daging kita? Nah, sekarang kita temukan penjelasannya. Alhamdulillah, baca ini tuh dikirain kayak skripsi, taunya pas dibaca gampang banget gitu dipahaminya. Nah, siap-siap teman-teman dengar. Mau versi cepat atau lambat bacanya? Sedang, oke. Melancarkan aliran darah, menyembuhkan berbagai macam penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh. Promosi ya? Ini promosi sih. Oke, paham ya. Telah terbukti menghilangkan penyakit termasuk gejala diabetes, darah tinggi, darah rendah, darah 1700 mdpl. Apa itu? Di atas permukaan laut. Atau gimana? Oke. Nih, mari kita sama-sama mendengar ya. Banyak hal yang ditawarkan oleh pedagang, benda-benda semacam ini. Dalihnya pun macam-macam. Ada yang bilang sumber energi bervariasi. Kadang kita dibuat pusing dan dibuat percaya dengan istilah-istilah ilmiah yang tidak umum. Ya, oke. Di sini saya mau bahas beberapa hal seputar mitos-mitos terkait benda-benda macam ini ya. Dan beliau adalah anak SITH ITB. Angkatan berapa sih?
Sekelas sama gak sih? 2011. Oke. Ya, dan beliau adalah kakak kandung dari Geodi yang merupakan admin Paradise Driver. Oke. Ada dua macam kalung kekuatan yang biasa dijual. Dua, catat ya. Yang pertama magnet based. Artinya sumber energinya pakai magnet. Dan yang kedua element based, yaitu sumber energinya dari senyawa yang ada pada kalung tersebut. Bentuknya pun macam-macam, tapi mau bentuknya gimana pun, dari kalung bulat sampai anting-anting, dodecahedron, gak ngaruh, sama aja nonsensnya. Nah, pertama kita ngebahas tipe pertama dulu, yaitu apa? Magnet based kalung energy. Umumnya mereka bilang energi magnet yang terkandung dalam kalung akan melancarkan peredaran darah. Makanya Bapak Ibu, kalungnya dipakai tepat setinggi jantung ya, biar langsung ke pusat peredaran darahnya. Setidaknya itu kurang lebih yang pernah saya dengar dulu. Maklum dulu saya masih SMP, jadi nggak tahu apa-apa. Ada juga yang menjual cincin magnet atau gelang magnet dan dipakai dekat dengan urat nadi. Oke, dari sisi biologi, hemoglobin, yaitu apa? Sel darah merah bersifat diamagnetik atau tertolak oleh magnet ketika mengandung oksigen, dan bersifat paramagnetik atau tertarik oleh magnet ketika tidak mengandung oksigen. Kapan darah kita mengandung oksigen dan kapan gak mengandung? Kalau lagi apa? Lagi napas? Gitu ya. Berarti kalau lagi napas lagi ada oksigen ya. Berarti kalau lagi napas dia narik magnet. Oh, bukan ya. Kalau lagi napas nggak narik, kalau lagi hembusin napas dia narik magnet. Beren ya, pokoknya gitu ya. Oke deh, nggak terlalu penting. Penting buat anak biologi puntennya. Di sini ada anak biologi Unpad UPI, maaf ya. Dengar baik-baik di sini. Tapi sifat ini sangat lemah dan efeknya dalam skala molekuler. Dan magnet kecil di kalung gak akan mampu untuk mempengaruhinya sama sekali. Kalung magnet gak punya energi yang cukup kuat untuk ngasih pengaruh apapun ke tubuh kita. Oke. Nah, bahkan gaya magnet yang digunakan di mesin MRI. Nah, dengan MRI itu apa? MRI bukan mesin raya Unpad itu MRU ya. MRI yaitu Magnetic Resonance Imaging. Sekedar ngasih tahu dulu, Magnetic Resonance Imaging itu bentuknya itu kayak 2 kali lipat atau 3 kali lipat spring bed tipe queen. Tahu spring bed? Kasur yang kan ada kasur tuh ada single, ada double, ada yang buat queen, itu kan gede. Nah, ini bentuk mesin ini 3 kali lipat itu. Di sini ada gambarnya, nanti kalian coba lihat, zoom mata kalian, zoom. Gak akan kelihatan, insyaallah. Oke, lanjutin dulu ya, biar nggak banyak waktu habis nih. Tidak memiliki efek pada gaya magnet yang digunakan di mesin MRI. Tidak memiliki efek pada tubuh. Padahal gaya magnet yang dipakai di mesin MRI jauh lebih besar dibandingkan gelang kecil ini. Penelitian yang dilakukan oleh Stick et al. Apa et al tadi baca? Ya, tahun 1961 membuktikan bahwa gaya magnet sampai 1 Tesla tidak menimbulkan efek pada aliran darah lokal. Penelitian lainnya tahun 2016 oleh Fatahi menunjukkan bahwa gaya magnet MRI sebesar 7 Tesla tidak menunjukkan perubahan dalam kinetika perbaikan DNA. Ini bahasa Inggrisnya biar keren gitu ya. Neither at the skin of the thumb nor at the forearm were there changes in local blood flow attributable to the magnetic fields applied. Ya, dilarang merokok. Angger bahasa Inggris dilarang merokok. Kemudian yang satu laginya, frequently repeated 7 Tesla MRI exposure did not result in a detectable increase in genotoxicity in the size and alterations of DNA repair kinetics. Tadi udah terjemahnya tadi sebelumnya, udah nyampein. Nih, sekarang nih lihat ya, ini gambarnya, teman-teman lihat. Ini orang nih segede gini, ini orang segede gini dan mesinnya segede gini. Ya.
Jadi ini yang namanya MRI, dan ternyata mesin MRI ini tidak bisa sedikit pun memberi pengaruh kepada darah kita. Perbaikan macam-macam yang ada di tubuh kita itu nggak ngasih efek sama sekali. Lalu bagaimana dengan yang bentuknya cuman segede gunung, segede itu? Tentu lebih nggak ada efeknya lagi. Langsung skip karena ini 5 halaman. Langsung masuk ke bagian yang ini aja, singkat aja ya. Dan ini, tahu nggak teman-teman, kalau krim anti jerawat atau untuk ngilangin jerawat itu bentuknya padat atau liquid? Liquid ya, liquid yang nyoi-nyoi kayak odol gitu ya. Kenapa? Aerosol. Nah, aerosol ya, bener ya. Kalau salah maaf, soalnya udah lupa banget. Walaupun basicnya Mafi Kibi semua pelajari pakai bahasa Inggris, tapi semuanya sudah aku lupakan ya, maaf ya. Nah, oke. Kenapa obat anti jerawat tuh bentuknya pasta? Kayak Umutake Scrub misalnya gitu ya. Umeru Scrub. Kenapa bentuknya serbuk terus dikasih air jadi pasta? Kenapa? Karena itu akan lebih memudahkan untuk masuk ke kulit gitu. Maksudnya lebih berefeknya lebih gampang. Ya kalau obat bentuknya padat kayak gini harus gimana? Gosok-gosok kan susah. Nah, ini jadi untuk memudahkan tuh bendanya harus ya liquid supaya bisa masuk. Istilahnya kayak gini deh, kalau kalian kalau misalnya sakit kepala makan oskadon, kan dimakan tuh oskadon ya, nggak digesek-gesekin ke kepala kan, nggak kayak gitu, tapi dimakan. Karena ketika dimakan ya dilarutin dalam tubuh terus nanti ya gitulah pokoknya ya, ngerti? Bukan digosok-gosokin kan. Nah ini dia terjadi kalau misalnya mau lebih memudahkan ya bentuknya itu liquid, tapi ini bentuknya padat, bahkan lebih susah lagi untuk ada efek di dalam tubuh dan darah kita. Dan di sini ada hal yang penting, yaitu dimana Teselan dia berkata, sekarang batu yang dijadiin kalung senyawanya bebas bergerak atau kaku, solid kan, kaku kan. Terus mau gimana masuk ke kulit? Mau batunya segede kalungnya itu masuk ke kulit, atau mau perlahan-perlahan terserapnya kayak permen yang makin lama makin kecil di mulut? Itu berarti batunya harus larut dalam air kayak permen tadi. Terus larutnya mau pakai apa? Pakai keringat, cepel dong, lengket dong, nanti ada nodanya dong. Masya Allah, makin diandai-andai makin menimbulkan pertanyaan. Nah di sini ada yang penting nih, bahaya. Nah, kenapa bahaya? Karena saat ini senyawa yang memancarkan energi berarti dalam keadaan tidak stabil. Sebut saja radioaktif. Kenapa bahaya? Karena energi yang terpancarkan dari radioaktif bisa fatal. Singkatnya, zat radioaktif memancarkan energi berupa 3 macam radiasi. Ada alfa, beta, dan gamma. Bahayanya di mana? Partikel yang diradiasikannya akan langsung bereaksi dengan sel-sel tubuh dan dengan seketika merusak komponen sel tersebut. Oke lah kalau yang rusak itu si penyakitnya. Masalahnya radiasi ini nggak pandang bulu. Radiasi ini berefek pada berbagai macam sel, baik sel sehat maupun sel yang rusak. Bahaya banget. Kalau mau dibahas gimana mekanismenya akan menjadi panjang banget. Ya, dari jenis partikelnya udah macam-macam, ada proton, neutron, muon, meson, isun, dikit lagi ya. Banyak, jadi modul praktikum nantinya ya. Intinya justru malah membahayakan ya. Kalau sembarang bahaya loh. Kalau ternyata benar ada radiasinya, terus misalnya radiasinya alfa bisa mual, muntah sampai organ failure loh, atau mandul, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ini udah nge-skip tapi udah cukup panjang ya. Sekarang mau ngasih tahu kenapa. Tadi sengaja panjang kayak gitu biar kalian nanti bisa ngejelasin secara ilmiah juga kepada orang-orang yang masih kekeh, terutama para pengguna power balance yang mereka itu dari kalangan profesor, doktor dan sebagainya. Doktor bukan dokter ya, karena kalau dokter yang kayak begituan udah buang. Tapi kalau doktor tuh artinya orang yang udah S3 di bidang-bidang yang bukan kesehatan, doktor matematik, doktor kimia, doktor musik ya. Kan mereka nggak ngerti tentang masalah ilmiah kayak gini. Nah, sampaikan ke mereka, biasanya dengan bahasa ilmiah mereka bisa lebih nerima ya. Nah itu, lihat coba di bagian akhir tadi tentang radiasi batu tersebut. Kalau benar ada radiasinya, itu nanti malah bakalan menjadikan tubuh kita rusak. Tubuh kita yang asalnya kita mau sehat malah jadi makin rusak. Tadi Nabi SAW bersabda di awal apa? Kamu tidaklah menggunakan jimat itu melainkan akan menambah
Menambah apa? Tidaklah kamu memakai jimat itu melainkan kamu akan menambah kelemahan. Sesuai banget ya penjelasan tadi Teh Selandia ngejelasin tentang tadi kalau ada radiasi nanti malah ngasih penyakit, dan Nabi SAW bersabda tidaklah kamu menggunakan jimat tersebut kecuali hanya akan menambah kelemahan. Jadi pakai jimat yang niatnya ingin jadi sehat malah makin merusak. Masya Allah, sesuai ilmiah banget nih penjelasan Teh Selandia dan sesuai juga hadis Nabi SAW. Maka teman-teman, ini sebenarnya pembahasan ini kalau jimat di kalangan orang-orang kayak kita kayaknya nggak akan terlalu banyak, karena kita sangat menolak itu. Jadi materi ini mungkin sangat berefeknya untuk orang-orang di kampung yang masih banyak pakai jimat. Tapi untuk kasus-kasus jimat yang versi modern, karena mereka menggunakan dalih-dalih sok ilmiahnya, dalih-dalih yang kaya ilmiah, maka untuk mengkonternya juga harus pakai bahasa ilmiah juga. Makanya tadi rada lama, maaf 10 menit. Harusnya tadi 1,5 kali lipat kecepatannya, tapi takutnya suaranya jadi nggak bercak. Tadi yang di Zoom juga suaranya jelas nggak, Dava? Jelas nggak tadi? Jelas. Oh jelas, alhamdulillah. Ya semoga nanti bagian situnya kalau kalian butuh dipotong aja bagian situnya untuk dikasih ke ayah kalian, ibu kalian yang memang mereka dari kalangan edukasi, kalangan apa namanya? Kalangan yang teredukasi, kalangan pendidikan, kalangan terpelajar lah. Cuman masih terkecoh dengan penjelasan yang itu, yang power balance. Jadi itulah teman-teman ya tentang masalah ini. Mohon maaf karena ini tadi banyak distraction. Hati bener-bener gak bisa khusyuk banget untuk pembahasan tadabur. Tapi insya Allah nanti dirapel mudah-mudahan di pekan depan ya teman-teman. Dan sekarang kita lebih fokus kepada tanya jawab yang berkaitan tentang jimat dulu, karena ini banyak banget ya. Nanti ada pun untuk pembahasan jimat dengan ayat Quran dan sebagainya, itu nanti ada di pembahasan pekan depan insya Allah. Baik teman-teman, silakan yang punya pertanyaan yang berhubungan tentang ini, buat yang mau nanya. Oke. Misalnya kita ingin memiliki suatu barang dengan jumlah ganjil biar berkah, karena Allah menyukai yang ganjil, itu gimana? Baik. Betul, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah tuh witir ya, Allah suka yang witir, suka yang ganjil. Tapi apakah keganjilan ini harus kita terapkan dalam semua aspek? Apakah harus dalam semua aspek? Pribadi nggak tahu sebenarnya, nggak tahu ya. Jadi jawaban adalah tidak tahu. Apakah boleh kita sengaja memilih ganjil dalam rangka agar berkah? Ya, kalau dalam masalah poligami maksimal berapa? 4, bukan 5 kan ya, bukan ganjil, ternyata 4. Terus ada orang bilang, saya mah poligaminya mau dengan 3 aja, biar ganjil, biar Allah senang. Apakah bisa seperti itu? Rada-rada nggak sereg aja di hati Rizal. Entah, mungkin ada dalil atau ada penjelasan ulama yang membolehkan kita sengaja punya ganjil biar ngikutin hadis tersebut. Tapi sejauh yang lihat yang ganjil tersebut tidak itu untuk perkara-perkara yang mulia ya, untuk perkara-perkara yang mulia. Adapun untuk perkara-perkara yang seperti mubah kayak gitu, bolehkah menggunakan itu? Wallahu a'lam, nggak berani ngejawabnya. Jadi kadang-kadang kalian harus hati-hati ya kalau misalnya kayak gitu. Bahkan untuk sunnah-sunnah yang sifatnya bukan sunnah perkataan dan perbuatan, tapi hanya sunnah yang sifatnya adat doang, itu sebenarnya sebagian ulama melarang loh untuk kita melakukannya. Maksudnya gimana sih ya? Gini, Nabi SAW pernah rambut panjang nggak? Pernah. Akhirnya ada orang yang pingin rambut panjang dengan niat ingin mencontoh Nabi SAW. Sebagian ulama menyatakan itu nggak benar yang kayak gitu. Karena itu bukan perkara sunnah dalam artian sunnah yang kalau dikerjakan dapat pahala. Itu hanya perkara adat doang. Ada yang memang benar-benar sunnah. Contohnya apa? Cukur kumis, cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, ya, itu jelas sunnah fitrah. Tapi kalau sunnah-sunnah yang ajaran-ajaran yang sifatnya benar-benar cuma karena adat doang, seperti Nabi SAW senang pakai jubah, itu adat, ya. Maka nggak benar kalau, atau mungkin bukan, nggak bisa bilang nggak benar, kurang tepat menurut mayoritas ulama kalau kita sengaja pakai jubah dengan niat ingin mencontoh Nabi SAW. Yang benar adalah
Kalau dalam masalah adat, ikuti adat setempat kita selama tidak bertentangan dengan Islam itu. Kalau Nabi SAW pakai jubah karena emang daerah Arab cocok pakai jubah. Kalau di Indonesia cocoknya pakai sarung, adatnya pakai sarung, maka pakai sarung yang lebih tepat. Gitu. Tapi kalau lagi olahraga pakai sarung nggak tepat, maka ya pakai celana training yang lebar. Gitu. Ya. Seperti itu, mudah-mudahan sedikit terjawab walaupun nggak ngejawab banget pertanyaan tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali, bagaimana jika kita disuruh ke gunung dan disuruh bawa plastik kecil berisikan pasir dari pihak base campnya untuk keselamatan, dan jika dibuang menimbulkan mudarat kepada kita? Nah, yang ingin ditanyakan bagaimana sikap kita jika kita mengiyakan terlebih dahulu saran tersebut, lalu ketika sudah tidak ada pihak base camp kita membuangnya, apakah seperti itu boleh? Jelas nggak boleh. Ini tetap syirik. Ini tetap syirik teman-teman, gak boleh. Gak boleh dalam hal kayak gitu kita ngalah tuh gak boleh. Mau sampaikan nih, 2 orang yang datang ke sebuah kampung sekedar buat lewat doang. Kemudian pemilik kampung tersebut atau gate guardiannya ngomong, kamu gak boleh lewat kecuali kalau kamu mempersembahkan lalat. Cuman lalat loh, bukan mempersembahkan sapi, lalat. Akhirnya satu orang dia nggak mau pikir panjang, ini apa-apaan sih. Ini 2 orang ini 2 orang muslim loh, bukan 2 orang kafir, 2 orang muslim. Nah, si orang yang pertama dia nggak mau ambil pusing, nggak mau debat, ambil lalat nih, lewat, masuk neraka selamanya. Selamanya itu masuk neraka. Ini nggak boleh. Perkara-perkara yang sifatnya syirik kita nggak boleh. Udahlah nggak apa-apa, ikut dulu aja, nanti tinggal di sana dibuang. Itu nggak boleh, nggak bisa. Kalau perkara-perkara dosa yang lainnya masih mending, bukannya menghalalkannya, tapi untuk dosa yang lain tuh masih mending gitu loh. Bahkan sebagian ulama bahkan membeli rukhsah. Seperti contohnya, kita tahu ya kalau mencukur jenggot sampai habis itu menurut mayoritas ulama haram. Tapi ada salah satu ulama salafi, dan ini dinukil fatwanya oleh Ustadz Aris Munandar, ketika kita mau pergi ke luar negeri untuk dapat paspor, ternyata kita wajib untuk dihilangkan semuanya total, maka itu boleh. Gak dosa. Menghilangkan total jenggot kita sampai bersiklin itu gak dosa. Ini fatwa dari seorang ulama salafi yang dinukil oleh Ustadz Aris Munandar. Ini ulama salafin di Jogja itu, Ustadz di Jogja yang terkenal, Masya Allah. Nah, itu dalam perkara-perkara dosa-dosa yang itu masih mungkin diberi uzur. Tapi kalau perkara syirik mah enggak, kecuali kalau kita diancam mati. Waduh, atau jadi gak bisa masuk. Itulah, masih banyak gunung lain. Atau kalau nggak naik gunung kita bisa olahraga lain asli. Nggak pernah naik gunung seumur hidup. Pernahnya pakai motor ke gunung gitu, ke Gunung Wayang pakai motor, asli itu dingin banget di situ. Dan ya, jangan terjatuh. Ini beneran teman-teman, hati-hati, hati-hati. Oke. Gimana hukumnya dengan orang yang nggak mau bicara kotor di tempat-tempat yang dirasa angker biar nggak diganggu jin? Baik, untuk perkara ini ada rinciannya. Pertama, tidak mau bicara kotor. Bicara kotor itu suatu maksiat nggak? Maksiat. Ketika kita ngomong hal-hal yang maksiat, setan akan makin banyak di diri kita. Sehingga dari satu sisi emang ini masih bisa dibenarkan. Tapi ada perkara lain atau ada poin yang agak memalukannya gitu loh. Masa ente nggak bicara dosa karena biar nggak diganggu setan, tapi ente berani untuk ngomong yang dosa ketika nggak di tempat angker, padahal Allah tetap mencatat dosa tersebut gitu loh. Paham nggak maksudnya? Maka ini adalah hal yang sangat tidak beradab kepada Allah. Jangan ngomong kotor, bisa diganggu jin. Nanti kalau udah nggak di tempat angker nggak apa-apa ngomong kotor. Allah di mana? Aina Allah. Allah yang ada di atas arsy melihatmu bro, mencatatmu lewat malaikat-malaikat pencatatnya gitu loh. Hukumnya memiliki action figure untuk niat untuk pajangan atau penghias ruangan boleh atau enggak? Boleh nggak apa-apa. Action figure nggak ada masalah. Luffy, Zoro, tapi buntungin kepalanya. Kalau nggak dibuntungin gimana? Tutup pakai helm. Boleh, nggak apa-apa. Kalau mau punya action figure, mending action figure yang sifatnya bukan kepalanya kepala manusia. Seperti apa contohnya? Gundam ya. Gundam, terus apa? Ya pokoknya yang sifatnya bukan kepala hewan atau manusia gitu.
Saat mau BAB ada kebiasaan suka masukin batu aja ke saku celana supaya nggak jadi BAB. Ini termasuk syirik? Iya, bisa termasuk syirik karena nggak ada penjelasan logisnya sejauh yang saya tahu. Kecuali kalau niatnya untuk pengalihan isu, tapi asa dipaksakan banget pengalihan isu ya. Kalau lagi pingin BAB terus kita main game, ya itu masih logis gitu ya, supaya kitanya jadi fokusnya ke game gak ke BAB. Tapi kalau megang batu asa kumaha ya. Kalau orang rumah ada yang punya keris gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi kerisnya buat dijadiin jimat. Oh kalau kayak gitu, kalau kita adalah orang yang punya otoritas, buang kerisnya. Tapi kalau kita nggak punya otoritas, kasih nasihat aja. Atau diam-diam kerisnya kita pakai untuk hal yang memang sesuai kegunaan keris. Untuk apa? Untuk motong bawang bombay, ya. Untuk apa? Wortel dan sebagainya gitu. Bagaimana dengan obat ilmiah? Namun orang itu sampai tergantung, sampai seolah-olah kalau tidak pakai obat itu sama dokter itu nggak bakalan sembuh. Nah kalau ini syiriknya bukan dari sisi penggunaan obatnya. Jadi ini obat secara ilmiah bisa ngobatin, tapi orang jadi bergantung banget sama obatnya. Dia tidak melakukan syirik berupa jimat, enggak, karena obatnya udah bener atau salah? Obatnya udah bener. Tapi dia ngelakuin kesyirikannya dari sisi bergantung ke makhluk. Padahal harusnya kita bergantung dominannya ke Allah. Kalau ke makhluk tuh hanya sekedar bergantung secara lahiriah aja, nggak sampai hanya dengan engkau aku bisa sembuh. Kalau gitu tetap jadinya masuk syirik. Tapi syiriknya bukan syirik versi jimat, syiriknya dari syirik ketergantungan hati. Atau nanti ada di bab syirik dalam hal tawakal, itu bab 30-an kalau nggak salah. Kalau pas ada yang baru lahiran di kamarnya suka digantung bawang putih dan sejenisnya supaya tidak diganggu jin, jelas ini syirik ya, syirik kecil masuknya. Tapi kalau meyakini bawang putih benar-benar bisa mencegah mudarat tanpa pertolongan dari Allah, maka ini jadinya syirik akbar. Atau kalau bawang putihnya diniatin sebagai sesajen, itu syirik akbar juga jadinya. Berarti pelaku syirik kecil apakah bisa masuk surga juga? Akhirnya bisa, syirik kecil bisa. Teh Desi kayaknya baru hadir ya, soalnya ini udah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Syirik kecil orangnya tetap muslim, jadi bisa masuk surga. Kalau percaya adanya khodam, pendamping, apakah termasuk syirik? Enggak. Kalau jin korin mah emang jelas ada hadisnya, ya. Adapun kalau jin khodam, yakni jin yang nolong kita, ya, itu bisa memang ada jin khodam itu kalau nenek moyang kita penyihir, ya. Ngegebrak sesuatu agar bayi nggak kaget pas gede, apakah termasuk budaya nggak logis? Dor, jadi biar si bayinya terbiasa dikagetin. Pertama itu harus dilihat dulu secara kedokteran, bahaya atau enggak bayi dikagetin gitu, karena ada hal-hal yang itu jadi mitos, ya, enggak ilmiah, dan itu malah nimbulin hal yang sangat tidak baik untuk bayi. Hati-hati loh, ini penting ya, ilmu parenting penting. Kalau kalian punya bayi, kalian ajak candaan, selama bayinya ketawa-ketawa nggak apa-apa. Tapi kalau bayinya udah mulai kesel, jangan dilanjutin. Kalau dilanjutin, itu nanti gedenya jadi tukang bully dan kalian dapat dosa jariah gara-gara itu. Ingat loh, anak kalau misalnya kita lagi candain dan dianya masih seneng ketawa-ketawa, no problem. Ya, ketawa seneng. Tapi kalau udah ke tahapan dimana dia kesel, kayak misalnya ditoel-toel, diam, masih aja kita toel-toel, diam, itu nanti anaknya jadi pembuli dan kita dapat dosa jariah gara-gara itu. Ilmu parenting teh penting banget. Betapa banyak cowok-cowok yang akhirnya jadi transgender gara-gara pengasuhnya yang anaknya cowok dikasih rok, dipakein mukena, dibilang cantik. Itu jadi dosa jariah. Buat si anak yang akhirnya dia mungkin jadi gay atau jadi kecewe-cewean, buat si anak itu ujian keimanan di mana dia harus berjuang untuk sembuh dan dia dapat pahala atas perjuangan sembuhnya. Tapi buat pengasuhnya yang salah didik, itu jadi dosa jariah buat dia. Gitu. Hati-hati teman-teman. Baik, ini paling 2 menitan lagi ya, terakhir ya. Kalau lagi flu terus bilang makan atau minum es biar sembuh, itu harus ditanya ke para ahli ya, apakah benar atau enggak. Kalau nggak digantung bayi bisa sakit sampai meninggal kalau perilaku pendukunannya maaf ya teh, nanti ya untuk itu pertanyaannya tanyain aja teh secara privat atau di grup boleh.
Ini kan teteh anggota grup ya. Kalau misal ada pasutri yang sulit punya anak kemudian mengadopsi anak dengan niat memancing agar punya anak kandung, apakah ini termasuk syirik? Bisa termasuk syirik kalau emang itu nggak ada penjelasan secara psikisnya dan secara ilmiahnya juga. Ya, ini sering terjadi di mana pasutri pengen punya anak nggak dapat akhirnya ngadopsi anak dulu. Kecuali kalau memang bisa bener-bener logis secara psikis, baik itu lewat ilmu psikologi atau ilmu psikiater. Misalnya, ini misal aja contoh, nggak tahu ya, tapi contoh aja. Ketika ngadopsi di sini bukan akhirnya jadi anak kita asli karena itu dilarang dalam Islam. Tapi ngadopsi itu mungkin ngurus anak sampai menjelang balik gitu. Kita ambil anak dari panti asuhan, bayi sehat. Dan ketika ngelihat bayi, kita ngasuh bayi itu akan menambah hormon-hormon apa ya? Kesenangan, endorfin atau apalah. Ya, pokoknya hormon kesenangan akan nambah. Mungkin kita selama ini stres. Karena dengan stres itu jadi susah punya anak. Lalu ketika udah punya anak-anakan, anak-anak adopsi-adopsian gini, kita ngasuh akhirnya kita bahagia, hormonnya semakin nambah. Nah, sehingga kebahagiaan itu memudahkan untuk jadi hamil. Kalau emang bener, andai bener loh, silakan. Tapi itu perlu ada penelitian ilmiah. Bukan sekedar katanya. Nah, makanya jadi jangan gampang ngeklaim gitu loh. Ini bisa ngobatin ini bisa ngobatin itu, karena jadinya syirik. Makanya pengobatan alternatif, apalagi pengobatan alternatif dengan batu langit, aduh itu mah bener pengen ngakak kali kalau udah kayak gitu deh. Aduh, yang kayak gitu masih aja ada. Sayangnya orang-orang yang sangat ilmiah selevel Tony Stark, yang sangat cerdas dan jenius, musuhnya Infinity Stone, si Thanos. Dan itu kan hal terviral di 2019 tuh film Thanos, film Endgame itu loh. Tapi sayang itu kan kesyirikan gitu loh. Dan orang-orang akhirnya jadi biasa aja. Kalian tahu ya, ini di ceramah Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, beliau sempat nyindir Avenger gitu. Ketika Ustadz Nuzul Zikri bilang di ceramah Tazkiratus Sami, lihat bagaimana seseorang tuh ngomongnya sesuai dengan apa yang sering dia lihat dan dia dengar. Kalau anak-anak zaman dulu ya, yang sering dibacakan kisah-kisah sahabat nih, saya ngomongnya akan ya nggak jauh dari perjuangan sahabat. Tapi lihat anak-anak zaman sekarang, ngomongnya kalau lagi main, aku akan menghilangkan setengah populasi gitu. Ya itu kan film Avenger banget itu loh. Nah, makanya hati-hati teman-teman. Jangan ikut-ikutan, jangan latah sama yang lagi viral-viral. Udah, kalau kita masih punya hobi-hobi yang sifatnya negatif, jangan ikut-ikutan ngeviralin ya. Kalian yang masih pakai DP Luffy Gear 5 segera hapus. Pakai aja DP-nya profile picture-nya gambar kalian pas bayi aja ya. Ya, nggak usah ikut-ikutan. Walaupun nanti 6 Agustus kalian masih ikut nobar di Jaksel misalnya gitu ya. 6 Agustus ke Jakarta, tapi demi Allah nggak akan nonton bareng One Piece itu. Nggak. Bakalan ngisi ceramah. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi insyaallah di pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi